warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful dari kelas PKB dengan NIM 230302501029. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan umum tentang tes sidik jari. Tes sidik jari adalah metode yang menggunakan analisis pola sidik jari untuk mengklaim dapat mengidentifikasi potensi, bakat, dan kecerdasan seseorang. Metode ini didasarkan pada teori bahwa pola kulit pada jari berkaitan dengan pengembangan otak dan fungsi kognitif. DMIT mengklaim bahwa setiap pola sidik jari memiliki makna tertentu yang dapat digunakan untuk meramalkan karakteristik pribadi, kemampuan, dan kecenderungan pelajar. Popularitas di dunia pendidikan dan karir. Metode ini semakin populer di berbagai kalangan, terutama di dunia pendidikan dan karir. Banyak lembaga pendidikan dan konsultan karir yang menawarkan teks ini sebagai alat untuk membantu siswa dan orang dewasa mengenali bakat mereka. Di sekolah, DMIT sering digunakan untuk memberikan saran mengenai jalur pendidikan yang sesuai dan membantu dalam pengembangan keputusan karir. Adapun pro dan kontra dalam DMIT. Alasan pendukung metode DMIT yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan. Proses tes sidik jari relatif cepat, biasanya hanya memerlukan waktu beberapa menit untuk analisis, sehingga membuatnya menarik bagi orang tua dan pendidik yang mencari solusi cepat. Yang kedua yaitu mengidentifikasi potensi sejak dini. DMIT mengklaim dapat mengidentifikasi bakat dan kecerdasan anak-anak sejak dini dan dapat membantu dalam pengembangan pendidikan dan karir yang lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir yaitu menarik bagi masyarakat karena pendekatannya yang non-insentif dan unik. DMIT menarik minat banyak orang, terutama dalam konteks di mana orang tua ingin mengetahui lebih banyak tentang kemampuan anak mereka. Adapun kritik terhadap metode DMIT, yang pertama yaitu kurangnya dasar ilmiah. Banyak ahli psikologi dan pendidikan menyatakan bahwa DMIT kurang memiliki bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung klaimnya. Tidak ada konsensus dalam komunitas ilmiah bahwa pola sidik jari dapat dihubungkan secara langsung dengan kemampuan kognitif atau potensi individu. Dan yang kedua yaitu pertanyaan tentang validitas. Para ahli meragukan validitas dan reliabilitas hasil yang diperoleh oleh tes ini. Hasil DMIT seringkali dipertanyakan karena tidak diukur atau divalidasi dengan metodologi yang ketat, sehingga yang dilakukan dalam teks psikologis konvensional. Dan yang ketiga yaitu efek psikologis negatif terhadap kekhawatiran bahwa hasil tes dapat menyebabkan labelisasi yang tidak akurat pada individu dan dapat mengaruhi sel sistem dan pengembangan pribadi mereka. Adapun data dan fakta, studi dan penelitian. Hingga saat ini, penelitian ilmiah yang secara langsung mendukung DMIT masih sangat terbatas. Banyak studi yang meneliti hubungan antara bakat, kecerdasan, dan faktor genetik lebih cenderung mengacu pada aspek lingkungan, pendidikan, dan pengalaman. Sebagai contoh, sebuah artikel dalam Journal of Applied Psychology menekankan pentingnya faktor lingkungan dalam pengembangan bakat dan kecerdasan, menyatakan bahwa pengalaman hidup dan pendidikan berpesan besar dalam pembentukan kemampuan individu. Ini menunjukkan bahwa pengukuran berdasarkan pola sidik jari tanpa mempertimbangkan faktor-faktor ini mungkin tidak memberikan gambaran yang akurat tentang potensi individu. Contoh kasus, beberapa kasus yang dilaporkan dalam seminar-seminar tentang DMIT menunjukkan bahwa banyak orang yang telah melakukan tes ini merasa hasilnya tidak konsisten dengan kenyataan kemampuan mereka. Hanya yang melaporkan bahwa hasil tes tidak mencerminkan bakat atau minat mereka yang sebenarnya. Adapun kesimpulan materi, DMIT sebaiknya tidak digunakan sebagai satu-satunya metode untuk pengembangan bakat. Meskipun ada klaim menarik mengenai kemampuan DMIT dalam mengidentifikasi potensi individu, kurangnya dasar ilmiah dan validitas yang kuat membuatnya menjadi metode yang diragukan. Pendekatan pengembangan bakat sebaiknya menggabungkan berbagai metode, termasuk evaluasi psikologis yang lebih
terstandarisasi, observasi, dan pengembangan keterampilan praktis, serta memperhitungkan faktor lingkungan dan pendidikan. Oleh karena itu, individu atau lembaga yang mempertimbangkan menggunakan DMIT harus melakukan dengan hati-hati, menyadari bahwa hasil tes harus dianggap sebagai salah satu dari banyak alat dalam proses pengembangan pribadi dan pendidikan.